Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Sesuai permintaan dari kalian melalui kolom komentar, kita akan lanjutkan chapter 4 cerita dari Imam Al-Fattah. Kalau di Kaskus ini baru chapter 3 ya. Bercerita tentang kejadian setelah Imam bangkit dari kematiannya, lebih tepatnya mati suri. Seperti apa ceritanya? Musuh apa lagi yang akan dihadapinya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Setelah bangun dari mati suri karena memutuskan untuk mencoba membunuh diri sendiri untuk melindungi kitab langit dan melenyapkan Bayu Ambar, saya kembali ke dunia nyata. Kehidupan saya sedikit jauh berbeda karena pengalaman mati suri itu berefek langsung pada kelebihan yang saya miliki. Saya masih bersama Anggi, meski ujian atas cinta kami masih saja mendera. Ada musuh baru, tentu saja, tapi ada juga sahabat baru yang muncul. Karena ini akhir dari cerita kami berempat. Selepas Ibu dan Ayu meninggalkan saya di kamar untuk menemui Pak Amin, Sekar dan Bayu Barata seketika muncul. Sekar yang terlihat memandang sendu tiba-tiba langsung memeluk saya sambil menangis. Saya merasa sedikit kikuk, lalu melirik ke arah Bayu Barata yang menundukkan kepala saat bertatap mata dengan saya. "Aku bahagia sekali atas kembali hidupnya dirimu, Kang Mas. Ini benar-benar suatu bukti kebesaran yang maha kuasa," ucap Sekar yang sudah melepas pelukannya dari tubuh saya sambil menatap wajah saya lekat-lekat. Saya hanya tersenyum mendengar kalimat Sekar, lalu hendak menimpali ucapannya. Tiba-tiba Bayu Barata seketika berlutut di sebelah saya yang masih bersandar di kepala tempat tidur. "Maafkan kami, Raden. Kami tidak bisa melindungimu, terutama aku. Sepantasnya sebuah hukuman aku terima atas kelalaian itu," ucap Bayu Barata dengan kepala tertunduk. Saya menoleh ke arah Sekar yang juga menundukkan kepala seperti Bayu Barata. "Bangunlah sahabatku Bayu Barata. Aku sama sekali tidak menyalahkan kalian berdua atas kejadian yang menimpaku. Kalian sama sekali tidak bersalah, karena aku sendiri yang meminta pedang Jaga Samudra untuk menghujamkan ujungnya ke arah jantung," jawab saya yang membuat Bayu Barata mengangkat kepalanya dan memberi tatapan bingung. Kalimat demi kalimat mulai meluncur dari lisan saya, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada saat Bayu Ambar sudah menguasai raga saya seluruhnya dan hampir berhasil memunculkan kitab langit. Sesekali Bayu Barata dan Sekar nampak saling bertatapan dengan ekspresi wajah terkejut. "Jadi, Raden Mas Jagatirta dan Sang Baginda Raja yang menolongmu lepas dari jeratan Bayu Ambar, Raden?" tanya Bayu Barata sambil berdiri kembali. Sebuah anggukan kepala dan senyuman saya berikan sebagai jawaban atas pertanyaan jin penjaga saya yang kedua itu. Sesaat saya melihat raut wajah Sekar sedikit berubah setelah mendengar saya menyebutkan nama suaminya. "Sekar, bisakah kau memberiku tenaga dalam? Ragaku masih terasa lemah saat ini," pinta saya ke Sekar yang nampak menyeka sebentar kedua matanya sambil menganggukkan kepala. Dengan cepat Sekar melayang ke belakang, kemudian duduk bersila dan mulai menempelkan kedua telapak tangannya di punggung saya. Dua buah aliran tenaga hangat mulai terasa masuk dari telapak tangan Sekar dan terus menyebar ke seluruh tubuh saya. Sedikit demi sedikit saya merasa lebih bertenaga, meski rasa lapar masih mendera di lambung. Setelah terasa cukup, saya pun meminta Sekar untuk menghentikan aliran tenaga dalamnya. Sesaat saya teringat akan luka tusuk pedang Jaga Samudra di dada sebelah kiri yang sudah tidak nampak lagi bekasnya. Saya langsung melempar pandangan ke arah Bayu Barata. "Jin pelindung Renata yang menyembuhkan luka tusuk di dadamu, Raden. Beliau pula yang meyakinkan kami atas kematianmu. Aku tidak menyangka jika jin dengan ilmu tinggi sepertinya tetap tidak mampu menembus kekuatan Sang Baginda Raja yang sengaja menutupi sukmamu," kata Bayu Barata yang membuat saya harus mengakui akan kehebatan Raja Jin. Seulas senyuman tersungging di wajah saya setelah mendengar kalimat jin penjaga saya yang kedua itu. Ingatan saya kembali ke saat dimana jin penjaganya Renata datang dan melindungi semua makhluk, termasuk ketiga saudara saya,
dari ajian ambar getih milik Bayu Ambar. Ternyata beliau pula yang menyembuhkan luka di dada sebelah kiri saya. Dalam hati muncul sebuah niat untuk menemui sosok jin penjaganya Renata jika kondisi saya sudah benar-benar pulih seutuhnya. Perlahan saya mencoba bangkit dari tempat tidur dan berdiri sambil memegangi balutan kain batik panjang yang masih menutupi aurat bawah. Sejenak kepala saya terasa berputar dan pandangan mata nampak berkunang-kunang, membuat saya sempoyongan hampir terjatuh. Untung Bayu Barata dengan sigap menangkap tubuh saya. "Atur nafasmu dulu, Raden. Meski tenaga dalammu sudah bertambah, namun tetap saja kau harus segera mendapatkan makanan agar tenaga luarmu bisa mengimbanginya," ucap Bayu Barata yang langsung saya balas dengan anggukan kepala. Untuk beberapa saat saya mencoba mengatur jalan nafas agar aliran darah beredar lebih sempurna. Setelahnya kembali mencoba untuk melangkahkan kaki, setapak demi setapak menuju lemari pakaian. Bayu Barata nampak masih melayang di sebelah saya, berjaga-jaga untuk segera menangkap tubuh saya lagi apabila terjatuh. Saya tersenyum ke arah Bayu Barata saat berhasil tiba di depan lemari pakaian. Tanpa pikir panjang, saya mengambil boxer dan celana pendek hitam, lalu mengenakannya dalam balutan kain batik panjang. Kain yang baunya sudah diberikan wangi-wangian khas mayat itu langsung saya lemparkan ke ranjang plastik hijau tempat saya biasa menyimpan pakaian kotor sebelum dicuci ibu. Dengan tubuh yang sudah berpakaian lengkap, saya mencoba berjalan kembali ke arah tempat tidur dan duduk di tepinya. Sesaat saya menatap wajah Sekar yang sudah melayang di sebelah saya, lalu melempar pandangan ke arah Bayu Barata. "Kau benar, Bayu. Jagatirta dan Raja Jin yang sudah membantuku lepas dari Bayu Ambar. Bahkan Raja Jin juga yang mengeluarkan sukmaku dan membuat aku mati suri," kata saya menjawab pertanyaan Bayu Barata yang sempat tertunda. Kedua mata Bayu Barata nampak membesar, namun berbeda dengan Sekar yang terlihat termenung. "Kau sungguh beruntung, Raden. Sang Baginda Raja junjungan kami mau menampakkan dirinya kepadamu. Hanya segelintir makhluk saja yang diberikan keistimewaan untuk dapat bertatap muka dengan penguasa tanah gaib Pasundan. Itu pun hanya jin yang usianya sudah ribuan tahun. Tapi kau malah ditolong langsung oleh Sang Baginda Raja. Benar-benar kau manusia terpilih, Raden," ucap Bayu Barata dengan wajah terkesima. Saya hanya membalas kalimat jin penjaga saya yang kedua itu dengan senyuman, kemudian kembali melirik ke arah Sekar. Raut kesedihan bercampur kekecewaan terlihat di wajahnya. "Suamimu menitipkan salam cintanya kepadamu, Sekar. Dia tidak bisa menemuimu karena harus segera ke kerajaan jin kakeknya. Ada suatu hal yang perlu dia lakukan di sana," ucap saya sengaja berbohong sedikit, namun berhasil membuat Sekar kembali tersenyum. "Aku tahu Kanda Jagatirta pasti punya alasan kuat untuk tidak menemuiku lebih dahulu, Kang Mas," jawab Sekar setelah menarik nafasnya dalam-dalam. "Tapi tunggu, Raden. Mengapa sukmamu tidak terlihat, bahkan tidak terasa sama sekali oleh kami? Seharusnya jika kau hanya mati suri, kami bisa melihat sukmamu keluar dari raga," tanya Bayu Barata dengan dahi berkerut. "Raja Jin sengaja menutupi keberadaan sukmaku, Bayu. Namun entah mengapa saat Jagatirta menyuruhku untuk segera masuk ke dalam raga, sukmaku itu terasa tertolak oleh sesuatu yang aku sendiri tidak tahu apa. Sampai pedang jagat samudra melesat dan menusuk dada ini, membuat sukmaku terdorong masuk ke dalam raga," jawab saya dengan tatapan sedikit bingung. Pandangan saya terlempar ke arah Sekar yang terlihat mengangguk-anggukkan kepalanya. Sepertinya jin penjaga saya itu sedang memikirkan sesuatu dalam benaknya. "Kemungkinan pedang jagat samudra mengorbankan dirinya untukmu, Kang Mas," ucap Sekar yang membuat saya semakin tidak mengerti. "Kau ingat, Bayu, pedang jagat samudra yang ada dalam genggaman tanganku sempat melesat ke atas langit. Lalu seketika angkasa mendung dan turun hujan, disertai petir aneh yang menyambar tubuh pedang sakti tersebut hingga terpatah dua," kata Sekar sambil melirik ke arah Bayu Barata. "Aku ingat. Setelah itu kedua patahan pedang jagat samudra melesat ke satu titik yang ternyata adalah sukmamu, Raden. Tidak lama dari kejadian tersebut, kau kembali bangun dari kematian. Bukankah seperti itu?" sambung Bayu Barata seraya menatap wajah saya dengan penuh arti. Saya sendiri tertegun mendengar kalimat yang meluncur dari lisan Sekar dan Bayu Barata. Apakah benar pedang jagat samudra sengaja mengorbankan dirinya untuk membuat sukma saya bisa kembali diterima oleh raga? Tanpa pikir panjang, saya segera meraba bahu kanan
sambil memusatkan konsentrasi untuk mencoba merasakan keberadaan dan hawa sakti pedang pemberian Kisuta. Tapi nihil, saya sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan pedang tersebut. Beberapa kali saya mencoba memanggil nama pedang Jaga Samudra dan sangat berharap pedang itu muncul sekaligus mematahkan kalimat kedua jin penjaga. Jantung saya terasa berhenti berdetak. Kedua mata saya menatap nanar ke arah Sekar dan Bayu Barata disertai dua tangan yang mulai terkepal. Aku tidak bisa merasakan hawa sakti pedang Jaga Samudra di dalam tubuhku sendiri, Sekar. Apa pedang itu benar-benar mengorbankan dirinya untukku? Tanya saya dengan suara bergetar dan kedua mata mulai berkaca-kaca. Sekar terlihat menundukkan wajahnya. Begitu pula dengan Bayu Barata. Kedua jin penjaga saya itu seperti memaksa saya untuk menelan bulat-bulat sebuah kenyataan pahit. Tanpa saya sadari, dua butir air bening yang hangat menetes jatuh dari kedua indera penglihatan. Tangan kanan saya mulai meraba dada sebelah kiri yang terasa sesak. Di sini seharusnya pedang Jaga Samudra terakhir kali berada. Sudahlah Raden, jangan kau sesali pengorbanan pedang saktimu. Bukankah karena pengorbanannya kau bisa kembali ke dunia? Aku yakin pedang Jaga Samudra pun tidak mau pengorbanannya harus kau tangisi. Ucap Bayu Barata berusaha menenangkan saya. Tapi pedang itu sudah menemaniku selama ini, Bayu. Tak terhitung berapa kali sudah pedang Jaga Samudra menyelamatkan nyawaku. Bahkan aku merasa tubuh ini tidak lengkap tanpa bersemayamnya pedang tersebut, Bayu. Seharusnya dia ada di bahu kananku atau mungkin ada di dada kiriku, kata saya mencoba membantah kalimat Bayu Barata, lalu melemparkan pandangan ke arah Sekar. Aku mohon Sekar, kau pasti mempunyai kesaktian untuk memanggil pedang Jaga Samudra kan? Kau pasti punya, iya kan? Tanya saya setengah meratap. Sekar nampak menggigit ujung bibirnya sambil memandangi wajah saya lekat-lekat. Sebuah gelengan kepalanya seketika membuat saya memukulkan tangan ke kasur pegas tempat saya mendudukkan bokong. Dua air mata kembali mengalir dari mata saya. Dengan perasaan diselimuti kesedihan karena suatu rasa kehilangan, saya menatap kosong ke arah dinding hingga satu usapan lembut terasa di punggung saya. Kang Mas, tenanglah. Aku berjanji akan menanyakan perihal pedang Jaga Samudra pada kakek moyangmu, sekaligus menyampaikan kabar atas kembalinya dirimu. Ucap Sekar yang membuat saya sedikit lebih tenang. Baiklah, kami pamit sebentar Kang Mas. Ada beberapa sosok yang harus aku temui guna memberitahu akan kondisimu saat ini. Sebaiknya kau istirahat agar tenagamu benar-benar pulih. Ucap Sekar yang saya sambut dengan anggukan kepala 2 kali. Saya segera merabahkan tubuh kembali ke atas ranjang. Benak saya dipenuhi kilasan bayangan di mana pedang Jaga Samudra melesat tepat ke arah jantung saya dan membuat sukma saya terdorong ke belakang hingga jatuh tepat di raga sendiri. Dengan perasaan dipenuhi harapan akan munculnya kembali pedang sakti pemberian Kisuta, saya mulai memejamkan mata. Kedua mata yang hampir terpejam terpaksa terbuka saat mendengar suara pintu berdecit dibuka dari luar. Persis di depan pintu yang setengahnya hampir tertutup kembali, berdiri seorang gadis cantik berbusana serba hitam menandakan suasana hati duka. Sebuah senyuman manis tersungging di bibir saya begitu melihat wajah Anggi yang masih menyiratkan perasaan sedihnya. Hei, sapa saya ke Anggi sambil mencoba menyadarkan punggung kembali ke atas ranjang. Tanpa menjawab apapun, Anggi langsung berlari memeluk saya sangat erat. Suara tangisan hebat terdengar dari wajahnya yang terbenam dalam dada saya. Ada rasa nyeri di bagian dada sebelah kiri saat kepala Anggi menempel di sana, tapi sebisa mungkin saya tekan rasa sakit itu. Sebuah pelukan sama erat saya berikan sebagai balasan ke gadis yang sangat saya cintai. Sengaja saya membiarkan Anggi untuk menangis sejadi-jadinya di sana. Hingga tak berapa lama, suara isakan gadis itu perlahan-lahan melemah sendiri. Sejenak, saya melihat dua air mata jatuh mengalir di pipi Anggi saat gadis itu sudah mengangkat kepalanya dari dada saya. Perlahan tangan kanan saya naik untuk menyeka 2 butir air berwarna bening itu. Rasanya bahagia sekali bisa menyeka air mata Anggi, seperti janji saya saat masih dalam wujud sukma beberapa saat lalu. Sayang, udah ya nangisnya, aku gak apa-apa kok. Ucap saya berusaha menenangkan Anggi yang masih sesekali terisak. Aku mohon sama kamu, jangan pernah buat aku ngerasa rapuh seperti ini, Beb. Kalimat Anggi yang terdengar putus-putus harus terhenti karena tangisannya lagi-lagi pecah. Dengan lembut, saya tarik tubuh gadis itu dengan memeluknya kembali. Shh,
Udah Yang, aku minta maaf ya, ucap saya sembari mengelus rambut Anggi yang sudah tidak lagi ditutupi selendang hitam. Aku gak sanggup Beb kalau harus kehilangan kamu dengan tiba-tiba seperti tadi, saut Anggi yang masih terputus-putus kata demi katanya, disebabkan aliran nafas terganggu oleh isakan tangis hebat tadi. Cukup lama saya memeluk Anggi dan membiarkan gadis itu meredakan tangisannya di dalam dada saya. Jika saya menjadi Anggi pun mungkin akan seperti ini. Sangat bisa dihitung orang yang kehilangan pasangan tercintanya akan bereaksi hanya dengan tangisan kecil. Perlahan-lahan saya mengangkat kepala gadis itu dan menatap kedua mata sembabnya. Sebuah senyuman manis tersungging jelas di wajah saya. Lalu disusul satu kecupan lembut yang saya berikan pada kening Anggi. Dalam hati saya berjanji untuk akan selalu berada di sampingnya selama Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Coba kamu tarik nafas dalam-dalam, terus tahan sebentar, lalu keluarkan perlahan-lahan Yang. Itu bisa bikin nafas kamu lebih lancar dan gak sek-sekan lagi. Tapi jangan kelamaan nahannya, tar kentut lagi, ucap saya sengaja membuat guyonan ke Anggi yang langsung disambut dengan tawanya meski masih diselingi isakan. Nah gitu dong, kalau kamu ketawa tuh cantik banget tau Yang. Jadi berhenti nangis ya, please lah. Aku kan cuma mati suri Yang, gak mati beneran kok, sambung saya sedikit menggombal. Bukannya jawaban lisan yang saya dapatkan, tapi cubitan keras dari Anggi yang mendarat persis di pinggangku. Seketika saya meringis kesakitan sambil mengusap-usap pinggang yang masih terasa nyeri. Aku gak suka kamu bercanda soal kematian. Kamu gak tahu ya gimana rasanya jadi aku, kata Anggi sedikit merajuk dengan nafas masih belum teratur. Saya hanya tersenyum lalu menarik kepala gadis itu dan mencium keningnya kembali dengan lembut. Iya maaf, kamu jangan ngambek ya, bujuk saya ke Anggi sambil menatap wajahnya lekat-lekat. Anggi sendiri nampak mulai menuruti saran yang saya berikan. Beberapa kali gadis itu terlihat menarik nafas dan menahannya sesaat, lalu dihembuskan perlahan-lahan. Dan ternyata saran saya itu berhasil. Lambat laun Anggi nampak mulai bisa mengembalikan laju nafasnya hingga teratur lagi. Kamu jahat Beb, aku gak akan maafin kamu kalau sampai ninggalin aku lagi, jawab Anggi dengan menyandarkan kepalanya kembali di dada saya. Baru saja saya mau menjawab, tahu-tahu suara lapar di perut terlebih dahulu terdengar oleh Anggi. Seketika gadis itu mengangkat kepalanya dari dada saya dan menatap dengan kedua mata terpicingkan. Kamu lapar ya Beb? Tanya Anggi. Saya hanya mengangguk dan menggaruk-garukkan kepala. Dengan dibalas senyuman, Anggi mulai beranjak dari tempat tidur dan berjalan keluar dari kamar. Beberapa menit saya menunggunya sambil meraba-raba dada sebelah kiri. Kembali saya tertegun saat benak ini teringat akan pedang jagat samudra. Kepala saya menoleh ke arah pintu dan menyimpulkan sebuah senyuman melihat Anggi sudah datang sambil membawa sepiring nasi dan segelas air putih. Makan dulu ya Beb, buka mulut kamu. Ucap Anggi seraya menyodorkan sesendok nasi berisi irisan ayam goreng ke dalam mulut saya. Dengan cepat saya membuka mulut dan mengunyah makanan yang sudah ada di dalam. Pandangan saya terus menatap Anggi yang masih sembab pada kedua matanya. Gadis itu nampak telaten sekali memisahkan irisan daging ayam dan menyuapi saya sambil diselingi senyuman manisnya. Senyuman yang membuat nafsu makan saya semakin bertambah. Beb, gimana ceritanya? Kamu bisa sampai jatuh dari motor tapi gak ada luka sama sekali di badan kamu? Tanya Anggi sembari menyodorkan minuman ke arah saya. Maksudnya Yang? Tanya saya tidak mengerti, lalu menengguk air putih yang sudah ada dalam genggaman tangan. Masa kamu gak ingat penyebab kamu mati suri? Kata Rido, kamu jatuh dari motor. Seketika ucapan Anggi barusan membuat saya menyemburkan air yang ada dalam mulut ke atas lantai. Kamu kenapa sih Beb? Minumnya pelan-pelan dong. Tuh kan, kamu sampai batuk-batuk gitu, ucap Anggi sedikit panik sambil mengusap-usap punggung saya, sekedar untuk meringankan batuk akibat tersedaknya tenggorokan saya oleh air minum. Sesekali saya masih terbatuk, sementara Anggi nampak mengambil sehelai tisu untuk mengelap mulut saya yang sedikit basah, lalu mengambil beberapa helai lagi untuk membersihkan ceceran air di lantai kamar tidur. Saya sempat menyalahkan Rido yang memberi alasan konyol penyebab mati surinya saya. Benar kata Anggi, kalau Rido bilang saya jatuh dari motor, otomatis badan saya juga penuh luka. Minimal luka memar lah. Nah, ini kan yang ada pada badan saya masih mulus-mulus tanpa luka sedikit pun. Ya udahlah, aku nggak mau ngomongin itu lagi.
Yang penting sekarang kamu udah kembali ke aku. Aku bahagia banget, Beb. Padahal kalau kamu tahu, aku sempat rasa hancur, sehancur-hancurnya pokoknya pas dihubungin sama ibu. Bahkan beberapa kali terlintas keinginan untuk bunuh diri lagi, biar bisa nyusul kamu. Kata Anggi yang membuat saya tertegun. Sayang, kamu jangan pernah ambil keputusan kayak gitu lagi ya. Meski seandainya aku mati pun, kamu jangan sampai bunuh diri. Itu dosa besar, Yang. Ucap saya menasehati. Iya, aku tahu. Habisnya aku benar-benar down, Beb. Aku gak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Sejenak saya terdiam memikirkan ucapan Anggi barusan. Setitik perasaan tidak berkenan terbit di hati saya. Dengan menatap dalam-dalam ke wajah Anggi, benak saya teringat akan kilasan beberapa kejadian yang hampir merenggut nyawa. Saya sadar betul jika hidup yang sedang saya jalani penuh resiko, tapi saya sendiri yang memang memilih jalan hidup ini. Karena sudah komitmen dengan hubungan kami yang akan mencoba untuk selalu terbuka, saya mencoba mengutarakan apa yang saat ini membuat perasaan saya tidak sreg. Dengan lembut, saya pegang kedua tangan gadis itu dan mengecup punggung tangannya. Yang, aku tahu kamu sayang banget ke aku. Kamu cinta banget ke aku, sebesar cinta aku ke kamu. Tapi aku mau saat ini kita saling mencintai dengan tidak berlebihan. Cukup sekedarnya saja, ucap saya sambil menatap wajah Anggi penuh arti. Seketika, Anggi menarik kedua tangannya dari genggaman tangan saya. Pandangan gadis itu menatap tidak mengerti, namun cenderung tidak suka dengan maksud pembicaraan saya. Maksud kamu apa, Beb? Kenapa aku ngerasa kamu kayak coba membatasi perasaan aku ke kamu? Tanyanya dengan kedua mata masih dijejaki oleh basahnya air mata. Saya menarik nafas dalam-dalam, lalu tersenyum sambil menarik kembali kedua tangan Anggi untuk digenggam. Maksud aku bukan gitu, Yang. Kita kan cuma manusia biasa yang saling cinta. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa urusan jodoh, maut, rezeki itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kalau ternyata kita nggak berjodoh atau kejadian tadi terjadi dan aku benar-benar mati? Aku takut kamu akan melakukan hal bodoh karena tidak sanggup kehilangan cinta, seperti yang kamu lakuin di rumah tante kamu dulu, Yang. Tambah saya yang membuat Anggi termenung. Aku mau kita tetap saling sayang, saling cinta. Kita tetap menjaga hubungan indah ini sekuatnya. Kita jaga hati dan kepercayaan masing-masing. Dan selebihnya kita serahkan ke Tuhan sebagai penentu, sambil terus dikawal dengan doa kita, ucap saya yang tetap memandangi wajah Anggi penuh arti. Sejenak, Anggi seperti memikirkan tiap kalimat yang saya utarakan sambil menganggukkan kepala. Entahlah, mudah-mudahan gadis itu bisa mengerti tanpa harus berujung debat dan adu argumen. Perlahan-lahan, Anggi menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan lembut, Anggi bergantian mengecup tangan saya yang masih menggenggam jari jemarinya. Sebuah senyuman manis mulai terbit dari wajah gadis itu. Aku gak akan merubah atau menahan perasaan aku untuk terus mencintai kamu, Beb. Tapi aku janji akan terus berdoa agar hubungan kita mendapatkan restu dari Ilahi, jawab Anggi lirih. Selanjutnya cerita dari sudut pandang Bimo. Sial, lukanya gak mau nutup, Bim. Bentakan Rido seketika membuat saya bertambah panik. Di depan saya, wajah Imam nampak semakin pucat. Darah yang merembes keluar dari kaos yang dipakainya menetes jatuh berceceran di tanah padas, bersamaan dengan tetesan air mata saya yang juga menetes membasahi pipi. Suara Imam terdengar terbata-bata saat memegangi tangan Rido. Hati saya semakin hancur mendengar saudara laki-laki saya itu menitipkan pesan kepada kami untuk menjaga ibu dan adik perempuannya. Belum lagi saat pandangan Imam menatap sendu ke arah Suluh yang terisak di sebelah saya. Beberapa kalimatnya yang terdengar putus-putus memanggil Suluh dengan nama Anggi, kekasihnya, kemudian memandang kosong ke arah belakang saya sambil tersenyum manis. Saya sempat mendengar Imam menyebut ayah dengan suara lirih. Seketika saya berdiri dan memandangi tiap sosok jin yang mengaku berilmu tinggi, namun tak sanggup melakukan apapun. Benak saya mulai dipenuhi cerita Imam tentang pandangan masa depan yang dia peroleh dari jin penguasa Pulau Tidung. Mengingat hal itu, amarah saya semakin menyatu dengan amukan rasa sedih. Kalian semua jangan diam aja, lakuin sesuatu buat selamatin saudara gua, bentak saya ke semua sosok yang masih diam. Tiba-tiba, saya mendengar Suluh berteriak histeris sambil menangis. Saya sontak membalikkan tubuh ke arah ketiga saudara saya. Tatapan mata saya menatap nanar melihat Suluh masih menangis hebat seraya menggoyang-goyangkan tubuh Imam. Sementara Rido berteriak dengan memukulkan kepalan tangannya ke atas tanah padas.
Kedua bibir saya bergetar seiring dua kepalan tangan yang juga terkepal, menatap sosok seorang saudara dari jalinan darah di masa silam. Sudah terkulai lemah, dengan kedua mata tertutup dan bibir menyunggingkan senyuman manis. Rasanya baru beberapa menit lalu Imam curhat ke saya soal pandangan masa silam yang ditunjukkan Raden Dwipa, dan membuat saya sampai berani menghisap benda paling tidak saya sukai, hanya sekedar untuk menghilangkan perasaan kaget. Rasanya baru kemarin Imam membantu memunguti buku saya setelah beberapa anak SMU lainnya mencoba membuli, lalu memberitahukan bahwa saya adalah salah satu saudaranya dari ikatan darah masa silam. Dan sepertinya belum lama saya berkelahi dengan Imam bersama Ridho dan Suluh saat saudara saya itu mencoba merebut paksa masing-masing senjata kami karena pengaruh ajian Raja Pengasih. Kilasan demi kilasan pengalaman seru, seram, dan membingungkan serta masa-masa indah yang kami lewati bersama-sama membuat amarah dalam dada saya semakin menyatu dengan rasa sedih dan rasa kehilangan teramat sangat. Hati saya menolak untuk mengakui bahwa saudara saya itu sudah tidak bernyawa. Seketika saya memutar tubuh dan menatap wajah Ki Suta, kakek moyang kami yang nampak masih pucat akibat terkena serangan Bayu Ambar. Pasti ada sesuatu yang bisa beliau lakukan untuk menyelamatkan Imam. "Eyang, aku mohon lakukan sesuatu ke saudaraku," ucap saya dengan suara bergetar, sambil terus menatap nanar wajah Ki Suta dengan kedua tangan masih terkepal. Sosok yang barusan saya tanya dan masih saya tatap dengan nanar itu malah melirik ke arah Ki Purwagali dan jin penjaga cewek yang suka juga pada Imam, namanya Renata. Sesaat saya melemparkan pandangan ke arah dua sosok lain yang ilmunya terbilang tinggi. Masing-masing dari mereka hanya bisa terdiam tanpa mampu menjawab permintaan saya. "Eyang, lakukan sesuatu, keturunanmu sedang meregang nyawa," teriak saya dengan suara tinggi ke Ki Suta dan membuat semua sosok menatap langsung ke arah saya. Sesaat dua mata sayu kakek moyang kami itu menatap saya dengan tatapan sendu, lalu menundukkan wajahnya seperti tidak sanggup untuk menatap dua mata saya yang masih dibanjiri air mata. "Maaf Ger, aku tidak mampu melawan takdir," ucap Ki Suta yang membuat kedua kaki saya langsung terasa lemas. Tanpa banyak bicara, saya langsung mendekat ke arah jin penjaganya si Renata dan duduk bersimpuh sambil menangis terseduh-seduh. Saya teringat akan cerita Imam yang menyebutkan sosok berkekuatan paling tinggi di antara semua jin yang kami kenal itu mempunyai kesaktian untuk memundurkan waktu. "Eyang, aku mohon selamatkan saudaraku Eyang. Tolong gunakan kesaktianmu untuk memundurkan waktu. Tolong selamatkan Imam," pinta saya sambil meratap dan bersimpuh persis di hadapannya dengan wajah tertunduk. Saya mencoba untuk menahan semua air mata agar tidak lagi keluar membasahi pipi, tapi sangat sulit ternyata. Saat sedang meratap, tiba-tiba dua tangan terasa memegangi bahu saya. Kepala saya langsung terangkat dan melihat sosok jin berwujud kakek tua dengan gamis putih sedang tersenyum sambil memegangi bahu ini. "Bangkitlah Ger," ucap jin penjaganya si Renata. Saya segera menyeka air mata dan langsung berdiri dengan cepat. Secercah harapan terasa mulai timbul di hati saya saat melihat senyuman kakek tua dengan tongkat putihnya yang melayang persis di sebelah. "Kau tahu Ger, seperti ucapan kakek moyangmu tadi, kami semua tidak bisa melawan garis takdir. Aku pun sudah tidak mampu untuk menggunakan kesaktian yang kau maksud karena batasanku telah habis. Tapi mungkin aku bisa menyembuhkan luka tusuk pedang sakti milik saudaramu di dada kirinya dan menggunakan ilmu yang sama sekali belum pernah kupakai sebelumnya. Mudah-mudahan aku belum terlambat," kata jin penjaganya si Renata dan langsung melayang mendekati raga Imam. Sesaat saya menatap Ridho dan juga Suluh. Dari kedua pasang mata mereka, saya bisa melihat harapan yang sama terlihat di sana. Kami semua sama-sama berharap saudara kami Imam bisa diselamatkan. Di arah depan, kakek tua bertongkat putih itu nampak memejamkan mata lalu menempelkan ujung tongkatnya tepat di dada kiri Imam. Saya sempat melempar pandangan ke arah Ridho saat mendengar suara seperti besi panas yang terendam air begitu ujung tongkat putih menempel di luka tusuk Imam. Perlahan-lahan saya melihat pendarahan di luka tusuk pada dada sebelah kiri Imam mulai terhenti, dan luka sobeknya pun lambat laun merapat kemudian hilang tak berbekas. Saya sempat melirik ke arah wajah jin penjaganya si Renata. Sebuah senyuman terlukis di sana seiring terbitnya sebuah rasa bahagia di hati saya melihat pulihnya luka di dada kiri saudara kami. Kemudian sosok kakek tua bertongkat putih menempelkan kembali ujung tongkat
yang menjadi senjata beliau selama ini ke atas dada kiri imam. Sesaat saya terhenyak melihat raga imam tersentak ke atas seperti seorang pasien yang sedang diberikan tindakan CPR. Saat ujung tongkat putih, jin penjaganya si Renata berulang kali menyentuh dada kiri imam. Tapi tetap saja tidak ada reaksi apapun dari sosok saudara laki-laki kami. Pandangan kedua mata saya tertegun melihat sosok kakek tua pemegang tongkat sakti berwarna putih memejamkan kedua matanya. Bibir jin penjaga si Renata nampak bergerak-gerak seperti sedang merapalkan mantra asing. Lalu beliau berlutut sambil memindahkan tongkat putihnya ke tangan kiri. Tiba-tiba kakek tua bergamis putih itu memegang dahi imam dengan telapak tangan kanannya yang sudah diselimuti sinar putih. Mungkin jin penjaganya si Renata sedang mencoba menggunakan ilmu yang belum pernah ia pakai sebelumnya. Lagi-lagi saya mendengar suara mendesis keluar dari telapak tangan kakek tua tersebut yang sudah menempel di dahi imam. Beberapa saat tatapan semua sosok tertuju pada jin penjaganya si Renata yang sedang berusaha menolong imam. Pandangan kami semua menyiratkan sebuah harapan yang sama, berharap imam bisa ditolong dan kembali berkumpul bersama kami semua. Suasana nampak sangat hening bercampur tegang. Ridho yang terlihat tidak sabar langsung mendekat ke arah jin penjaganya si Renata. "Bagaimana, Eyang? Apakah saudara kami bisa disembuhkan?" tanya Ridho yang mewakili rasa penasaran kami semua. Sosok jin penjaganya si Renata terlihat berdiri dan menatap kosong ke arah imam. Kepala beliau nampak menggeleng 3 kali, lalu menoleh ke arah Ridho. Sekar yang nampak sangat gusar melayang mendekat ke arah jin penjaganya si Renata. "Maafkan aku, Ngger. Saudara kalian sudah tidak bisa diselamatkan. Ruhnya sudah meninggalkan raga. Sekali lagi maafkan aku," ucap kakek tua bertongkat putih dengan wajah dipenuhi rasa bersalah. Seketika Ridho dan Suluh berteriak histeris, disusul suara tangisan Sekar yang kembali pecah sambil menggoyang-goyangkan tubuh imam. Beberapa suara sosok di belakang saya terdengar mengucapkan kalimat "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un". Tatapan nanar mata saya kembali dibanjiri air mata yang mengalir deras. Di sana, di atas tanah padas, terbaring jasad seorang saudara laki-laki yang terjalin dari hubungan darah di masa lalu. Seorang saudara laki-laki yang sama-sama kami kasihi melebihi saudara kandung. Perlahan, saya berjalan maju 1 langkah ke depan dan berhenti persis di samping kepala imam. Wajah saudara saya itu tampak pucat pasi, seakan darah dalam tubuhnya telah berhenti mengalir. Saya mulai berjongkok dan mengangkat kepala imam dengan hati-hati, kemudian memangkunya di atas paha saya yang sudah berlepit. 2 tetes air mata saya mengalir dan jatuh tepat di dahi imam. Segera saya menyeka jejak 2 air mata di dahi saudara saya itu. Dingin, dahi imam terasa mulai mendingin. Tangan kanan saya langsung memegang pergelangan tangan imam. Sesaat saya mencoba merasakan denyut nadinya, tapi sama sekali tidak ada pergerakan di sana. Yang ada hanya rasa dingin terasa di pergelangan tangan imam. Saya melempar pandangan ke arah Ridho yang masih meratap bersama Sekar dan Suluh. Entah mengapa, batin saya malah merasakan amarah melihat tingkah mereka bertiga. Batin saya menolak mentah-mentah kalimat jin penjaganya si Renata, meski air mata terus membasahi kedua indera penglihatan saya. "Doh, Suluh, gua minta lu berdua jangan nangis. Imam masih hidup kok. Gue yakin imam gak bakal mati segampang ini," ucap saya sambil menepuk bahu Ridho dengan kedua mata berair. Ridho dan Suluh nampak tidak memberikan respon atas ucapan saya barusan. "Doh, lu lihat kan? Imam senyum, Doh. Itu artinya imam belum mati, Doh," ucap saya lagi yang kali ini sambil memegang bahu Ridho. Bukan jawaban ia yang saya dapatkan, melainkan Ridho menampik keras pegangan tangan saya di bahunya. Sejenak, Ridho menatap wajah saya dengan sorot mata tajam. "Lu buka mata, Bim. Imam udah gak ada," bentak Bimo yang membuat saya langsung tertegun menatapnya. Kemudian pandangan saya kembali menatap ke arah wajah imam yang kepalanya masih ada di pangkuan saya. Bentakan Ridho barusan masih terngiang-ngiang jelas di kedua telinga, bersamaan dengan semakin derasnya hujan air mata di kedua indera penglihatan. "Mam, lu jangan coba-coba tinggalin kita. Kita masih butuh elu, Mam. Please, kita harus bilang apa ke ibu, Ayu sama Anggi, Mam. Lu tega banget ke gua," ucap saya dengan suara bergetar, mulai meratap sambil menatap wajah saudara laki-laki saya yang pucat pasi. Kita kembali ke sudut pandang imam. Selama 1 hari penuh saya berada di rumah, sama sekali tidak diperbolehkan keluar. Perlakuan ibu sedikit berlebihan.
baik dalam merawat saya yang sudah pulih seutuhnya, sampai melarang saya untuk menghirup udara segar dengan berjalan-jalan di luar. Bahkan, ibu sendiri yang meminta langsung ke Pak Rudi untuk mengizinkan saya istirahat di rumah, sewaktu beliau datang dengan niat melayat bersama istri dan beberapa rekan sekantor. Bukan saja ibu yang memperlakukan saya secara berlebihan, Anggi juga sama. Selepas pulangnya ia dari rumah saya, gadis itu selalu memvideo call saya hampir 1 jam sekali. Alasannya cuma satu, kangen. Saya terkadang merasa lucu sendiri melihat reaksi berlebihan Anggi, tapi jujur saya suka diperlakukan seperti itu. Tepat seperti dugaan saya sebelumnya, bahwa berita tentang mati surinya saya menjadi topik pembicaraan hangat di sekeliling kampung tempat saya tinggal. Beberapa orang tetangga sempat datang bertamu untuk sekedar menanyakan hal-hal bersifat gaib. Dari mulai menanyakan apa saja yang saya lihat dan temui saat mengalami mati suri, hingga bertanya tentang solusi soal permasalahan yang mereka sedang hadapi. Bahkan, saya sempat terkejut saat sepasang suami istri dari Bogor datang dan meminta obat untuk penyakit anaknya yang sedang mengalami gangguan jiwa. Aduh, berasa jadi dukun aja gua kan. Semua pertanyaan tidak ada yang saya jawab satupun. Semua permintaan aneh tidak ada yang saya turuti. Akhirnya mereka semua pulang tanpa hasil, hanya membawa sekarung kentang yang siap dipanen. Sekar dan Bayu Barata pun sudah kembali dari mengabarkan beberapa sosok tentang kembalinya saya ke alam dunia. Sekar juga membawa kabar buruk perihal pedang jagat samudra dari Kisuta. Menurut Sekar, sosok pedang jagat samudra memang benar mengorbankan diri sendiri agar sukma saya bisa kembali diterima oleh Raga. Tidak ada jalan lain untuk mengembalikan pedang sakti tersebut. Saya yang mendengar berita buruk itu hanya bisa termenung. Dalam hati, terasa sekali ada lubang yang terbuka lebar karena lenyapnya pedang jagat samudra. Saya sempat meraba dada, bagian dari tubuh saya yang terakhir kali tertancap pedang tersebut sebelum mendorong sukma saya hingga jatuh terhempas di Raga sendiri. Rio dan ketiga sahabat baik saya juga sempat datang kembali untuk memastikan kondisi saya sudah pulih betul. Seperti biasa, Rio dengan keponya menanyakan apa saja yang terjadi saat saya mati suri. Dengan santai, saya selalu memberikan jawaban aneh dan tidak masuk akal. Dari mulai saya bisa meramal sampai bisa terbang. Tentu saja jawaban nyeleneh saya itu ditolak mentah-mentah oleh keempat sahabat baik saya, terutama Rio. Siang ini, saya sudah berada di teras menunggu ketiga saudara. Satu hal yang saya tunggu dari kedatangan mereka adalah sebungkus rokok yang sempat saya titipkan lewat pesan WA ke Rido sewaktu saudara saya itu memberitahu bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah saya. Rido dan Bimo langsung memeluk saya dengan hangat saat sudah turun dari mobil Rido. Melihat Suluh yang berdiri di belakang Rido, saya segera melebarkan kedua tangan hendak memeluknya dengan maksud membuat Rido cemburu. Benar saja, sebelum kedua tangan saya memeluk erat tubuh Suluh, Rido cepat kilat menggeser posisi pacarnya dengan dirinya sendiri. Alhasil, saya kembali memeluk Rido untuk kedua kalinya. Bahkan, saudara saya itu sempat memonyongkan bibirnya seperti ingin mencium. Najis lu bre, ucap saya seraya menoyor dahi Rido. Seketika, Bimo dan Suluh tertawa melihat reaksi Rido yang terbengong-bengong sendiri. Kok lu noyor jidat gua sih bre? Tanya Rido dengan mengerutkan dahi. Elunya juga sih, gak percaya banget sama gua bre. Gua kan mau meluk Suluh bukan elu. Jawab saya seraya melangkahkan kaki bersama Bimo dan Suluh ke arah teras. Dengan cepat, Rido mencegat langkah saya, sementara Bimo dan Suluh meneruskan langkah ke teras. Tunggu. Elu mau meluk Suluh? Lo tahu kan, Suluh cewek gua bre? Kata Rido sambil mengeluarkan sebungkus rokok putih dari saku celananya. Iya, Suluh emang cewek elu, tapi kan Suluh juga saudara gua bre. Emang salah ya kalau gua meluk saudara sendiri? Tanya saya sengaja memancing cemburunya Rido. Oke, berarti gini ya. Nih rokok gua lempar jauh ke belakang. Ancam Rido dengan posisi tangan sudah siap melemparkan rokok pesanan saya. Seketika, saya merangkul bahu Rido dan mengelus-elus pipi kanannya sambil mengedip-ngedipkan kedua mata. Iya, gua bercanda bre. Jangan dibuang lah rokok gua. Udah 2 hari mulut gua asam banget bre. Please lah. Bujuk saya sembari memonyongkan bibir ke arah pipi Rido. Dengan kasar, Rido meremas mulut saya, lalu menempelkan bungkusan rokok putih tepat di jidat saya. Kemudian berlari kencang ke arah teras, menyusul Bimo serta Suluh. Saya masih merasa sakit di bagian mulut yang barusan diremas Rido. Tapi senyuman saya langsung merekah saat melihat sebungkus rokok sudah berada dalam genggaman. Sambil berjalan pelan menuju teras, saya membuka rokok dari plastik yang membungkusnya, lalu berdiri di pinggir tembok rumah, lalu melirik ke arah Bimo.
Bilang gua kalau nyokap keluar ya Bim. Gua udah 2 hari dikurung nih. Mulut gua asam banget. Ucap saya lewat batin ke arah Bimo sembari membakar sebatang rokok putih berlambang huruf A besar di bungkusnya. Anggukan kepala Bimo dan ancukan jempol tangannya terlihat bersamaan dengan mengepulnya asap putih dari mulut saya. Heran gua kenapa rokok bisa senikmat ini ya. Padahal gua tahu efeknya cukup buruk untuk tubuh, terutama paru-paru. Tapi entah kenapa saya belum terpikirkan untuk menghentikan kebiasaan jelek itu. Untuk menahannya saya bisa, tapi untuk berhenti saya rasa belum setebal itu keyakinan saya. Beberapa saat lamanya saya menikmati tiap hembusan asap rokok yang saya hisap dan saya keluarkan perlahan. Hingga Bimo memberi kode yang menandakan ibu sedang berjalan keluar rumah menuju teras. Secepat mungkin saya mematikan rokok dan menghalau sisa-sisa asapnya, lalu bergegas mendekati Bimo serta Rido dan duduk di sebelah Rido. Kedua saudara laki-laki saya itu langsung berdiri dan mencium tangan ibu yang baru keluar sambil digandeng Suluh. Kalian sudah makan belum? Kalau belum, makan siang dulu sana di dapur sama Imam. Tanya ibu sembari menatap wajah Bimo dan Rido. Emang ibu udah masak buat makan siang? Tanya Rido. Belum sih, baru mau belanja nih. Jawab ibu yang disambut oleh tawa lepasnya Suluh dan Bimo. Sementara Rido hanya menggaruk-garuk kepala yang saya yakin tidak terasa gatal. Saya juga tertawa mendengar jawaban ibu barusan yang langsung menohok Rido. Kasian deh lu bre, niat mau numpang makan siang, tapi nyokap gua belum masak. Haha. Ejek saya ke arah Rido yang semakin membuatnya menjulurkan lidah. Sudah, ibu baru selesai masak. Makan siang udah siap di meja makan. Kalau nak Rido mau makan, masuk aja ke dapur ya. Ibu soalnya mau ke rumah Pak RT, ada perlu soal Imam. Ibu tinggal dulu ya. Abang juga jangan lupa makan siang. Awas, jangan keluar rumah dulu. Pesan ibu yang saya jawab dengan anggukan kepala dan senyuman getir. Di lain pihak, Rido langsung merangkul saya dan mengajak masuk ke dalam rumah. Lo mau kemana bre? Tanya saya ke Rido sambil melepaskan diri dari rangkulan tangannya di bahu. Mau ke dapur. Kan ibu tadi nyuruh gua makan siang bre. Jawab Rido seraya memegangi perut. Suluh yang berdiri di sebelahnya mencubit pinggang Rido dan membuat Rido seketika meringis kesakitan. Kenapa sih yang? Kok nyubit aku? Tanya Rido dengan tatapan tidak bersalah. Kamu malu-maluin aja deh. Baru datang langsung mau makan siang di rumah orang lain. Jawab Suluh sedikit ketus. Yeay, ini bukan rumah orang lain yang. Ibunya Imam kan ibunya kita juga. Kita kan saudaraan semua. Balas Rido tak mau kalah. Sesaat Suluh terdiam sambil menatap nanar ke wajah kekasihnya Rido. Tiba-tiba sebuah cubitan kembali diberikan Suluh di pinggang Rido dan membuat saudara laki-laki kami itu menjerit kesakitan kembali. Tapi Suluh tetap tidak mau melepaskan cubitannya. Kamu bilang apa barusan ha? Bentak Suluh yang membuat saya langsung menatap Bimo. Aku gak bilang apa-apa kok yang. Kelak Rido sambil berusaha melepaskan diri dari cubitan Suluh. Kamu lupa, aku bisa baca pikiran. Ayo ngaku, bilang apa kamu tadi? Bentak Suluh lagi, kali ini dengan tatapan semakin mengintimidasi. Rido yang masih meringis hanya bisa menatap saya dan Bimo dengan bahasa bibir yang meminta tolong. Di lain pihak, saya beserta Bimo cuma bisa nyengir kuda melihat penderitaan Rido. Iya aku minta maaf, aku cuma bilang kamu cerewet aja kok yang. Ucap Rido dengan suara memelas dan membuat Suluh melepaskan cubitannya tak lama kemudian. Suluh terlihat menatap dengan kedua mata melotot ke arah Rido. Sementara Rido sendiri nampak mencibir intimidasi dari kekasihnya itu. Sebelum kedua saudara saya yang berpacaran tersebut berantem lagi, segera saya mencoba memisahkan mereka. Udah, soal makan siang aja pakai diributin segala. Kayak bocah lo berdua. Udah bre, lo makan siang aja duluan, dapur sana. Gua nanti belakangan. Belum lapar banget soalnya gua. Ucap saya sembari mendorong tubuh Rido supaya lekas masuk ke dalam rumah dan menunaikan hasrat laparnya di dapur. Suluh nampak melirik sebal ke arah Rido dengan melipat dua tangannya di atas perut. Dengan suara pelan, Bimo terdengar membujuk Suluh agar mau duduk di bangku bersama kami berdua. Bim, gua mau tanya sesuatu deh. Emang bener ya, Rido bilang ke nyokap gua kalau penyebab gua mati suri itu karena jatuh dari motor? Tanya saya ke Bimo yang langsung dibalas saudara saya itu dengan melirik ke arah Suluh. Suluh nampak membalas lirikan Bimo dengan kode mulut yang seakan-akan menyuruh Bimo untuk menjelaskan semuanya. Ya elah, gua kan cuma nanya, bener apa enggaknya Bim? Kok lu berdua malah saling lirik sih? Gua bilang Rido tar lu. Ancam saya ke arah Bimo dan Suluh. Seketika Bimo membelalakan kedua matanya, pertanda dia tidak mau kalau saya sampai memberitahu Rido.
Lalu Bimo nampak meminta Suluh untuk berpindah tempat duduk dengannya. Bimo pun mulai menjelaskan kronologis kejadian setelah saya dinyatakan meninggal oleh jin penjaganya Renata. Bahkan Bimo sendiri berkata kalau dia memaksa Rido dan Suluh untuk membawa saya ke rumah sakit terdekat. Dengan cepat mereka membawa jasad saya ke salah satu rumah sakit dan hasilnya pun memang sama. Saya dinyatakan meninggal dunia. Kondisi kita saat itu benar-benar down, Mam. Kita sampai duduk termenung lebih dari sejam di rumah sakit itu. Hingga Suluh mengatakan bahwa salah satu dari kita harus kasih kabar ke ibu juga Anggi. Kita juga sempat bingung mau beralasan apa untuk memberi kabar duka. Dan akhirnya Rido mengusulkan kalau penyebab lu meninggal karena jatuh dari motor. Jelas Bimo. Saya sempat menyalakan sebatang rokok untuk membuat perasaan ini lebih baik sebelum mendengar penjelasan lanjutan dari Bimo. Awalnya gue gak setuju karena badan lu kan gak ada luka sama sekali. Bahkan luka tusuk di dada kiri lu juga kan disembuhin sama jin penjaganya si Renata. Tapi karena gak ada pilihan lain, ya gue sama Suluh pun akhirnya setuju. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kita bertiga merasa sama-sama gak sanggup buat bilang ke ibu juga Anggi. Dan terpaksa kita minta bantuan jin penjaga lu, Bayu Barata, buat sampein kabar duka ke kedua orang yang paling sayang sama lu, Mam. Kata Bimo yang menutup penjelasannya dengan menarik nafas dalam-dalam. Terus motor gua sama siapa, Bim? Tanya saya penasaran. Motor lu masih ada di rumah gua, Bam. Tenang aja, gua simpan baik-baik kok motor lu. Kalau lu mau, gua bisa suruh Rido buat anterin motor ke sini. Sambar Suluh yang membuat saya langsung menganggukkan kepala. Gak usah dulu lah. Kalau emang alasan lu bertiga bilangnya gue jatuh dari motor, mau gak mau motor gue harus nginep lebih lama di rumah lu. Seolah-olah lagi dibenerin di bengkel. Jawab saya dengan menggunakan logika. Tiba-tiba kedua mata saya terasa perih dan sakit sekali. Saya sampai mengaduh beberapa kali dan membuat Suluh serta Bimo bertanya dengan sedikit panik. Lu kenapa, Mam? Tanya Suluh sambil memegangi kedua telapak tangan saya yang sedang menutupi kedua mata. Gak tahu gue, mata gue tiba-tiba sakit. Aduh, sakit banget Suluh. Pekik saya dengan memejamkan kedua mata yang terasa sangat perih. Lu jangan kucek-kucek mata dulu, Mam. Nanti malah luka. Teriak Suluh seraya menarik kedua telapak tangan saya dari mata. Astagfirullah, mata lu berdarah, Mam. Pekik Bimo yang membuat saya semakin panik. Ujian apa lagi ini ya Allah? Tanya saya dalam hati sambil menyentuh sebuah cairan berbau amis yang menetes keluar dari kedua mata yang masih tertutup. Suluh, panggil Rido biar sembuhin matanya Imam. Teriak Bimo dengan suara panik. Dengan kedua mata terpejam dan menahan rasa sakit di kedua indera penglihatan, saya mendengar suara langkah kaki Suluh berderap dengan cepat. Sepertinya saudara seperempuan saya itu berlari cepat memanggil Rido dari dapur. Lu minggir dulu Bim, biar gua lihat matanya Imam. Teriak Rido yang sudah datang dengan suara yang juga menyiratkan rasa cemas. Aneh, darahnya udah berhenti keluar, padahal gua belum apa-apain, Mam. Ucap Rido yang membuat saya sedikit lebih tenang. Saya memang merasakan tidak ada lagi cairan yang mengalir keluar dari kedua mata. Rasa sakit dan perih yang tadi sempat membuat saya meringis pun perlahan-lahan lenyap. Kita ke dokter aja ya, Mam. Gua khawatir mata lu bermasalah. Soalnya ada darah gitu yang keluar. Ucap Suluh dari sebelah kanan saya. Tunggu. Kita lihat dulu reaksi matanya Imam, Bre. Coba lu buka mata lu. Pelan-pelan tapi, Bre. Perintah Rido dari arah depan. Dengan sangat hati-hati, saya mencoba membuka kedua indera penglihatan. Masih ada sedikit rasa perih yang tersisa saat kedua kelopak mata saya perlahan-lahan naik ke atas. Terpaan sinar matahari membuat kelopak mata saya kembali tertutup. Santai aja, Mam. Kalau emang masih sakit, kita bawa ke dokter aja. Ucap Bimo yang saya sambut dengan gelengan kepala. Udah gak sakit banget kayak tadi, Bim. Cuman agak silau aja. Bentar, gue coba lagi buka mata. Jawab saya menyanggah kalimat Bimo. Kembali saya berusaha menaikkan kedua kelopak mata. Kali ini silaunya sinar matahari terpaksa saya tahan. Sedikit demi sedikit mata saya mulai terbuka lebar. Pandangan mata saya sedikit tertutup bercak warna merah di kedua korneanya. Nih Mam, coba lu cuci mata lu pakai air. Gue udah ambil dari kamar mandi pas panggil Rido kesini. Kata Suluh sembari mengulurkan sebuah gayung plastik biru ke depan saya. Tanpa banyak tanya, saya langsung meraih gagang gayung tersebut dan berjalan ke tepi teras. Persis di bawah pohon palem putri, saya mencuci kedua mata ini dengan air kolam. Sesaat, saya merasakan sensasi perih di kedua bola mata. Setelah merasa cukup, saya buang sisa air dalam gayung ke bawah pohon palem, lalu mencoba membuka mata lebar-lebar. Oke, tidak ada lagi bercak warna merah pada kornea mata saya. Ini berarti tidak ada lagi sisa darah dalam kelopak mata.
Dengan perasaan sedikit lega, saya kembali memutar badan menghadap ketiga saudara saya yang masih berdiri persis 3 langkah di belakang saya. Saya tertegun melihat beberapa sinar hitam, emas dan merah muncul di beberapa bagian tubuh Suluh, Rido dan Bimo. Saya mencoba mengucek mata 1 kali, lalu berusaha menajamkan pandangan ke arah ketiga saudara. Subhanallah, ucap saya dalam hati karena takjub akan apa yang sedang nampak di penglihatan saya saat ini. Tanpa menggunakan ajian apapun, saya bisa melihat sosok keris sakti berlekuk 9 bernama keris Banyu Gledek tertanam dalam telapak tangan Suluh. Sementara di lengan Rido, cambuk langit selatan milik saudara saya itu nampak menggeliat-geliat indah dengan warna emasnya. Di pihak lain, tombak geni yang bersemayam di dada Bimo terlihat dengan posisi tegak lurus ke atas. Bahkan batu mustika pemberian penguasa Merapi pun dapat saya lihat dengan jelas tertanam di ujung ibu jari kanan Bimo. Saya menelan ludah mengetahui keempat benda sakti tersebut dapat dengan jelas saya lihat di tiap tubuh ketiga saudara. "Woi," ucap Rido yang seketika menyadarkan saya dari ketertegunan. Iya, kenapa bre?" tanya saya sedikit menyiratkan rasa terkejut. "Lu gak apa-apa bre? Kok malah bengong liatin kita bertiga?" tanya Rido sembari menoleh ke arah Bimo dan pacarnya, Suluh. Saya yang ditanya cuma memberikan cengiran kuda sambil berjalan lagi ke arah bangku, lalu duduk di tempat semula. Sebelum mendudukkan bokong di atas bangku, saya sempat melirik ke arah Rido, Suluh, dan Bimo yang juga kembali hendak duduk. Rido sempat mengambil 1 kursi plastik di garasi karena tempat duduk memang hanya ada 3. "Mata lu gak sakit lagi, Mam?" tanya Bimo seraya melempar pandang ke arah saya. Saya menganggukkan kepala, lalu kembali mengeluarkan sebatang rokok dari dalam bungkusnya. "Emang banyak ya Bim dari yang keluar dari mata gua tadi?" kata saya balik bertanya, lalu mulai menyalakan rokok yang sudah terselip di sela 2 jari. "Gak banyak sih, cuman panik aja gua ngelihat lu teriak kesakitan. Terus pas gua deketin sama Suluh, ternyata air mata lu warnanya merah," jelas Bimo. Rido yang sudah kembali dari garasi sengaja menempatkan bangku plastiknya persis di sebelah Suluh. Tapi gadis itu malah menyuruh Bimo untuk menukar tempat duduk guna menghindari Rido. Saya sempat tersenyum melihat wajah memelas Rido. "Kalau menurut gua sih sebaiknya lu ke dokter mata, Mam. Takutnya ada masalah di mata lu. Habisnya sampai bisa keluar darah begitu. Serem tahu liatnya," saran Suluh sambil memegangi lengan saya. Saya sempat menoleh ke arah Suluh yang sengaja berniat membuat Rido cemburu. Rido sendiri hanya bisa membesarkan kedua matanya. Pegang terus, elus-elus terus tuh tangan," ejek Rido yang membuat saya langsung memindahkan tangan kanan dari atas meja. "Udah, jangan kayak anak kecil lagi deh. Gua mau ngomong serius nih," ucap saya mencoba mencairkan suasana yang sedikit kaku antara Suluh dan Rido. Sejenak kedua saudara saya yang saling mencinta itu terdiam. Bimo yang duduk di sebelah Rido terus menatap saya, berharap ada kelanjutan dari pembicaraan saya barusan. "Udah Mam, ngomong aja, biarin aja mereka berdua, udah pada gede ini," ujar Bimo sambil melirik ke arah Suluh yang terlihat mendengus sebal. Saya sempat membuang abu yang sudah sedikit panjang di ujung rokok, lalu menegakkan posisi duduk dan menarik telapak tangan kanan Bimo. Lu mau ngapain Mam?" tanya Bimo dengan dahi berkerut karena penasaran. "Pinjam tangan lu bentar," jawab saya sembari menarik jempol kanan Bimo. "Jangan ngomong lu mau coli pakai tangan Bimo bre," kata Rido yang terdengar di batin saya. Seketika saya menendang kaki Rido sekeras mungkin dan langsung membuat saudara saya itu meringis kesakitan. "Kalian bertiga kenapa sih? Aneh banget dari tadi," tanya Suluh sambil menatap Rido yang sedang mengelus kaki kanannya. "Cowok lu tuh kalau nyeletuk gak pakai otak," jawab saya ke Suluh seraya melototi Rido. "Udah napa guys, jangan sampai penasaran gua hilang nih. Buruan Mam, lu bilang apa yang lu mau omongin," seru Bimo yang membuat saya kembali fokus menatap ke arah ujung jempolnya. "Batu mustika pemberian penguasa Merapi ada di sini kan?" tanya saya sambil menatap dalam-dalam wajah Bimo. Dengan raut wajah menyiratkan rasa terkejut, Bimo membalas tatapan mata saya, lalu melempar pandangan ke arah Suluh. "Sumpah, lu orang pertama yang tahu soal itu Mam," jawab Bimo dengan kedua mata masih membesar. Sambar Rido dengan celutukannya. "Diam lu Do," bentak saya bersamaan dengan Bimo. Rido hanya tersenyum getir untuk beberapa saat, lalu memindahkan bangku plastiknya ke sebelah Suluh. Sementara Suluh sendiri hanya bisa mendengus sebal karena tidak bisa menghindar dari pacarnya yang keseringan berlaku konyol. "Gini guys, gua mau ngomong serius. Lo semua kan tadi lihat gimana gua ngerasa sakit di mata. Asli, mata gua perih banget sampai mengeluarkan darah juga kan. Nah,
Pas gue buka mata, gak tahu kenapa gue bisa langsung melihat senjata sakti lu bertiga. Kata saya mencoba menjelaskan. Lah itu kan emang biasa bre, timpal Rido yang dijawab dengan gelengan kepala. Bukan bre, biasanya kan gue cuma bisa ngerasain auranya doang. Tapi sekarang gue bisa melihat langsung posisi senjata sakti lu, termasuk batu mustika dari penguasa Merapi yang ada di ujung jempol Bimo. Sanggah saya sambil melepas jempol Bimo. Serempak ketiga saudara saya itu saling tukar pandang. Raut wajah mereka sama-sama menyiratkan keterkejutan. Itu artinya mata lu bisa lihat keberadaan benda-benda nyata yang sifatnya gaib, Mam. Hebat. Tapi kenapa bisa tiba-tiba gitu ya? Apa ada hubungannya sama mati surinya elu ya? Tanya Bimo seraya menatap kosong ke arah jempolnya sendiri. Bisa jadi Bim, gue pernah baca artikel soal mati suri di web paranormal. Ada beberapa orang yang mengalami pengalaman hampir mendekati kematian. Pas bangun mempunyai kekuatan batin, kayak bisa lihat penampakan makhluk gaib, bisa meramal, bahkan ada juga yang bisa sembuhin penyakit ringan seseorang. Nah, mungkin itu juga terjadi sama elu, Mam. Di lain pihak, Rido terlihat tersenyum sendiri sambil menatap saya dengan penuh arti. Kenapa lu senyum-senyum bre? Aneh lu. Celetuk saya ke arah Rido, lalu kembali tertegun mencermati penjelasan dari Suluh. Buat lebih jelasnya, mendingan lu tanya Sekar. Kalau enggak, Bayu Barata aja, Mam. Gue yakin mereka berdua lebih paham. Saran Bimo yang membuat saya menganggukkan kepala. Tiba-tiba, saya merasakan aura kuat yang saya sudah kenal betul berasal dari jin penjaganya Renata mulai mendekati rumah. Ketiga saudara saya nampak belum merasakan aura tersebut, hingga saya bangkit dari tempat duduk dan melihat Renata sedang mengendari sebuah mobil Yaris berwarna pink. Sementara sosok kakek tua jelmaan jin penjaganya gadis itu masih belum terlihat. Siapa tuh bre? Tanya Rido yang sudah berdiri di sebelah sambil menatap mobil pink yang mulai memasuki pekarangan rumah saya. Renata bre, gak tahu mau ngapain, jawab saya singkat bersamaan dengan HP yang bergetar dalam saku celana pendek saya. Kedua mata saya langsung membesar begitu melihat isi pesan yang terkirim dari Anggi. Isinya mengatakan bahwa pacar saya itu sedang OTW menuju rumah saya. Kenapa lagi lo? Tanya Rido seraya melirik wajah saya dari samping. Anggi juga mau kesini bre. Mampus lo. Ejek Rido yang sekaligus membuat saya menginjak sebelah kakinya cukup kuat. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari Imam Al-Fatah dan ketiga saudaranya. Kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Silahkan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.